enak ya. Ini tuh ada, ini gue suka nih Alam Sutera tuh. Banyak banget perumahan-perumahan itu ya. Mereka tuh kalau bikin itu emang supaya ada aja gitu. Kalau ini enggak nih, bener-bener enak. Dan kalau tiba-tiba teman-temannya datang bisa diangkat ke sini. Dan yang gue suka dari Alam Sutera tau nggak apa? Nih, selalu aman untuk pemipaannya, jadi gampang ngeceknya. Habis itu ada stop kontak sama. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada sebuah rumah yang unik karena ini digadang-gadang sebagai rumah untuk teman-teman Gen Z. Ini adalah Pico di cluster Virtu Sutra Nexen, produk dari Alam Sutera, teman-teman. Yuk kita bahas dulu dari atasnya dulu. Simple, gue tahu Gen Z itu nggak mau ribet, jadi atapnya juga harus dipilih yang nggak ribet supaya nggak ada maintenance yang berlebihan. Atap pelan aja, cuman kalau teman-teman lihat di atasnya udah disiapin water heater solar dan udah ada tempat untuk naruh torennya, jadi nggak bingung lagi buat naruh toren. Habis itu turun ke bawah, teman-teman bisa lihat nih unik banget, ada permainan maju mundurnya. Dan yang uniknya permainan maju mundurnya itu agak depthnya agak dalam ya. Itu yang bikin rumah ini menarik. Sebelah kirinya ini ada buat jendela, sebelah kanannya ada jendela, ada lebihan sedikit dari atas sampai bawah. Tuh kalau teman-teman lihat temboknya itu benar-benar nyatu dari atas ke bawah. Jadi pintu ini sama jendela ini sejajar, manis banget. Jadi secara kiri kanannya itu enak banget teman-teman. Habis itu di tengah-tengahnya ini ada permainan sedikit dari tali air warna hitam, dan teman-teman bisa lihat di sini ada keramik 60x30-nya. Habis itu di sebelah kirinya warna abu-abu. Gue suka banget warnanya nih. Warnanya tuh warnanya tuh sekarang banget. Ini salah satu Pantone warna yang gue suka nih Alam Sutera. Warnanya lucu-lucu deh. Dia berani gabungin warna hijau kayak begini, warna biru seperti ini dengan warna abu-abu yang kecoklatan. Jadi menurut gue abu-abu tuh ada dua, abu-abu yang kebiru-biruan, ada abu-abu yang coklat-coklatan. Kalau abu-abu yang kecoklat-coklatan seperti ini, feelingnya tuh homey banget gitu. Nah, kenapa penting kok? Karena Gen Z ini kan mementingkan mental health. Jadi mesti pulang itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat, hati tenang. Nah, itu bisa dapat dari warna abu-abu yang ke coklat-coklatan. Yuk, sekarang kita bahas lagi. Turun ke sini unik banget teman-teman. Jadi di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini menggunakan roster. Nah, roster itu kalau teman-teman bikin roster itu kan bentukannya itu gak selalu bisa rapi kan. Jadi lebih baik emang dicat seperti ini. Jadi burik-buriknya, total-totalnya itu malah jadi karya seni gitu. Alam Sutera emang suka kasih gue ide-ide yang menarik-menarik. Simple, gue yang paling suka dari produk Alam Sutera apa? Simple, modern, tapi maintenance-nya gampang. Yuk sekarang kita turun lagi ke sini. Teman bisa lihat nih warna hijaunya unik banget, dan yang gue suka dia masih nambahin seperti ini nih. Ada topi-topian kecil dan ada topi-topian yang gede, tapi semuanya udah dikasih tali air. Lihat deh. Ini PR banget nih bikin ini. Ini ada tali air di sini ada shadow line nih, lo bayangin ya. Detail kecil tapi membuat rumah itu terlihat jauh lebih menarik, tapi juga berguna ketika air itu turun, dia akan jatuh tepat di sini. Dan bagian-bagian yang bakal kena air itu udah diwarnain gelap-gelap semua. Ini udah pakai YKK semuanya untuk aluminiumnya, Mandela. Yang gue sukanya ada ininya ya, keren ya. Kalau ada ininya buat apa? Jadi air yang masuk ke dalam sini, dia keluar ke sini. Nah, gitu. Dan yang lu paling suka apa? Alam Sutera tuh selalu mikirin ininya nih. Miring ya? Miring, selalu miring. Jadi mereka tuh males kena maintenance kan. Jadi dari awal udah dibikin bener nih, ini turun, set. Jadi air tuh nggak bakal masuk ke dalam sini. Dan ini juga berlaku di sebelah sini. Oh iya. Ini juga miring kan. Nah di bagian sini nih biasanya kalau developer lain tuh di tengahnya dikasih tali air. Di tali airnya itulah yang membuat apa? Tempat masuknya air terus mengenang di situ dan akhirnya kehitaman. Kalau Alam Sutera dibikinnya, jadi benar-benar airnya itu benar-benar keluar semua. Dan perhatiin, begitu turunnya kemana? Turunnya ke tali air ini. Jadi detail-detail kecil seperti ini yang harus teman-teman lihat ketika beli rumah. Kalau kita sebagai arsitek kan kita sangat menghargai detail-detail kecil kayak gini. Benar. Tapi sebenarnya teman-teman sebagai penonton juga harus tahu detail-detail kecil seperti ini. Jadi bisa memilih rumah dengan baik. Ada tempat buat sampah di sini. Habis itu teman-teman bisa lihat ya yang unik ya. Gue paling suka kalau di Alam Sutera itu pemilihan tanamannya. Tapi nanti kita bahas di dalam. Ini yang jelas di sini ada sambang dara dan di sini ada Tecomaria namanya. Di sini ada Philodendron. Tapi nanti kita bahas di dalam aja deh, lebih seru.
Yuk sekarang kita masuk dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya, teman-teman. Jelas udah pakai smart door lock dari Onassis. Dari sekarang kita begitu tutup, ini yang gue suka nih. Begitu kita tutup di sini, kita tuh masih ada satu space. Oh iya. Aduh, ini Anjir. tuh simple banget, bener-bener ngepas sebenarnya. Ini ukurannya paling cuman sekitar berapa nih? 50. Tapi pas sebenarnya buat pakai sepatu, buka sepatu segala macam pas. Kan nggak lama di situ, Mas. Dan nggak lama di sini benar. Tapi kan lu lihat tuh, dia bikin hiasan gitu, dibikin melengkung. Tapi ini tuh nyatu. Ini lucu banget sih Keren. menurut gua. Jadi ini melucu gini, melengkung. Ini juga ikut melengkung. Space yang sebenarnya digunain untuk buka tutup sepatu jadi terlihat menarik. Dan di sini adalah tempat untuk naruh saklar ya. Keren ya. Ini tempat buat naruh sepatu-sepatu tuh banyak banget. Namanya juga Genzi. Yoi. Sepatunya banyak, ya kan? Nggak Genzi doang sih. Lu juga sepatu lu banyak kan? Hah? Sepatu lu berapa? Selusin mah ada. Enggak lah. Apa? Hampir. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak sepatu lu apa lebih banyak sepatu bini lu? Sepatu gue kayaknya. Nah, berarti lebih genit lu daripada bini lu. Teman-teman bisa lihat nih semua melengkung-melengkung. Habis itu di sini juga melengkung. Tek gitu ya. Ini padahal pakai HPL loh, kerjaannya rapi banget. Jadi kalau asli. Oke. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini teman-teman, yang bagian melengkungnya ini tuh dipakai cat duko, sedangkan ininya pakai HPL. Menarik ya, jadi bisa muter begitu. Dan gue suka banget di bagian sini nih. Di belakang sofa ini tuh ada console table di sini. Ini gue lagi mau niru juga buat di rumah gue nih. Enak gitu, jadi ada gunanya gitu di belakang sofa tuh. Habis itu nanti di sini bisa dikasih lampu-lampu juga. Gue suka banget pemilihan ini warnanya biru-biru semua. Oke, kita bahas lagi rumahnya nih. Gue lagi terpana sama ininya, termasuk lampunya. Unik banget ya. Tapi kita bahas lewat dulu lah. Jadi begitu masuk ke sini teman-teman, kita langsung ketemu sama dapur. Ternyata warna biru ini dikasih marmer ujung pandang seperti ini tuh mewah ya. Mewah loh. Di bawahnya jangan lupa dikasih lampu dan di sini dikasih ventilasi. Simple, jadi kita tetap dapat satu dapur yang ukurannya enak, masih bisa ada kompor yang buat 2 tungku seperti ini, masih ada kitchen sink-nya juga besar karena diletakin di depan dan kita masih bisa buka di sini. Sirkulasi man. Sirkulasi walaupun di sini udah ada Iya. exhaust-nya, tapi di sini juga ketika bau banget bisa dibuka dan ini di sebelah ini enak loh lewatnya. Jadi begitu masuk ada powder room-nya. Wah, gila ya. Enak ya. Jadi begitu masuk ke sebelah sini, 2 kebaginya. Ke sini adalah wastafel, sedangkan ke sini adalah klosetnya. Dan klosetnya ini Tetap ada jendela ya. tetap ada jendela dan menggunakan toto yang paling tipis. Paling kecil. Paling kecil. Oke, yuk sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Oh, enak ya. Ini tuh ada, ini gue suka nih Alam Sutra tuh. Banyak banget perumahan-perumahan itu ya. Mereka tuh kalau bikin itu emang supaya ada aja gitu. Kalau ini enggak nih, benar-benar enak. Benar-benar bisa dipakai duduk dengan enak di sini makan. Dan kalau tiba-tiba teman-temannya datang, bisa diangkat Oh. ke sini. Jadi penuh. Dan di sini bisa buat 3 orang dengan enak. Habis itu memanfaatkan ruang di bawah tangga, dimanfaatin jadi kulkas. Dan ini masih dapat segitiganya. Dia kalau bikin kitchen itu harus mikirin segitiganya teman-teman. Dari Ada ambil dingin. makanan, bersihin, masak, balik lagi ke sini. Begitu jadi ada yang dikirim ke kulkas lagi. Itu segitiganya harus dipikirin dan ini tetap dapat karena lokasinya ada di sini. Ini masih banyak storage. Namanya juga rumah compact, pasti perlu storage banyak supaya selalu terlihat rapi rumahnya. Dan ini dia udah pakai YKK semuanya. Ini tipenya yang Madela. Habis itu sekarang kita mau menuju ke belakang dulu. Yang gue suka tuh di bagian belakang nih. Jadi nih teman-teman pasti mikir, wah ini satu saat kalau misalnya gue udah punya anak, habis itu kita mau nambah ruangan lagi gimana gitu. Nah ini gue kasih tahu nanti cerita. Cuman yang sini gue seru banget nih, gue suka nih. Ih, ada cerminnya. Yuk, sekarang kita lihat sini. Kalau nanti satu saat teman-teman pengen nambah kamar di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Sebelah sini tuh udah ada dinding ya. Dan ini tuh mentoknya sampai sini. Ini kalau ini udah rumah tetangga nih. Ini kan tembok kita di sini.
Nah, nanti kita tinggal bikin dari sini nih. Ini kan di sini udah ada dak-dakannya. Jadi tinggal tambahin tembok di sini. Tak, kita dapat satu ruangan lagi di sini, tapi kita tetap masih punya taman. Karena tamannya ini ukurannya besar. Aduh, nih tamannya mesti review dulu ah. Lu ngeraguin gua, apal gua. Nyokap gua landscape kok. Masa gua gak apal? Hah? Coba kita tes. Tes ya. Nih, yang ini namanya palem sadeng. Oke. Yang ini namanya Sri Rejeki. Hah? Yang bener lu? Sri Rejeki, makanya lu mesti ini dong, mesti apa namanya, mesti taruh ini biar rezeki lu banyak. Nah, kalau yang ini namanya adalah daun mutiara. Daun mutiara. Kayak mutiara ya. Ini palem. Kalau yang ini adalah Kamboja. Kalau yang ini namanya sambang dara. Kalau yang ini namanya adalah palem kol. Kalau ini pisang-pisangan, standar semua orang tahu. Nah, kalau yang ini namanya adalah teko Maria. Gitu. Cie. Lucu-lucu. Ini gue yang mau gue pasang di rumah gue yang ini nih kok. Ini gampang banget nih untuk di Sri Rejeki. Sri Rejeki. Kalau bahasa Jauh banget ini, Jawanya Sri Rejeki. Cuman kalau orang tanaman taunya daun zebra. Sri Rejeki zebra. Nah, ini kayak gini. Ini gue suka banget nih karena layer kan. Bawah pendek, atas tengah, atas lagi lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita mau bikin layer paling bagus begini nih. Naik ke atas, habis itu di atasnya ini ada kambojanya. Kamboja jangan lupa selalu dikasih bambu dulu sampai dia benar-benar kuat. Apalagi? Lo mau nanya ini? Itu apa itu? Ini adalah tanduk rusa. Tanduk rusa. Dah, yuk sekarang kita mau menuju ke sirih gading. Tuh, lagi biola. Wah, ini juga bambunya keren banget ya. Ini dari bahan recycle. Nih mereknya nih, kalau teman-teman lagi nyari. Apa tuh? Robries ya. Tapi dan ini berat banget loh. Berat loh. Dan yang gue suka dari dalam sutra tau nggak apa? Nih, selalu aman untuk pemipaannya. Jadi gampang ngeceknya. Habis itu ada stop kontak sama tempat airnya. Bisa buat mesin cuci. Yuk. Selalu kasnya buatan Alam Sutra, plainnya selalu begini, teman-teman. Asli. Ini mau niru effort sih man sebenarnya. Mau niru effort, cuman enak aja gitu. Asli buat nipel juga enak. Ini simple pakai besi plat aja teman-teman. Cuman ininya besi platnya juga ngikutin bentuk ininya. Bisa dikasih kayu di atasnya. Tapi satu yang gue suka ya, selalu ada jendela terang. Walaupun itu jendela mati ya, tapi dia tetap dikasih tirai panjang ini unik ya jadi bentuknya. Jadi seakan-akan. Iya, dan lu lihat dong di atasnya ada tempat buat ininya, gypsumnya diturunin, jadi nggak kelihatan rel-relnya. Manis ya? Benar. Yuk, sekarang kita lihat di sini, ketemu sama satu selasar. Habis itu, di sini ada satu kamar mandi yang dipakai buat anak dan rame-rame. Udah ada kubikalnya man. Enak ya, ada kubikelnya. Ini sebenarnya daripada ribet pakai kubikel jadi gini, gue enak juga ya. Cuman kalau gue masih agak gini, biasa. Habis itu karena gue tinggi, ini pasti kalau gue begini kena rambut gue masih muncrat-muncrat. Jadi gue mesti gini kali gue. Oke, ini begitu masuk di sebelah sini teman-teman nih masih pakai marmer yang tadi, pakai toto gini unik ya. Ini harus dipikir banget teman-teman supaya ketika ditutup nggak nabrak kemana-mana. Habis itu gue suka banget sama keramiknya. Di sini tuh motifnya apa ayo? Teraso ya? Motif teraso. Habis itu di sini juga. Oh, ini unik ya. Bintik-bintik itu kecil, jadi mewah kelihatannya. Tapi tetap nggak, kadang-kadang gini, kalau mewah, terlalu mewah itu kan jadi norak ya. Kalau gini tuh pas. Nah ini adalah kamar anaknya. Kamar anaknya seru. Oh, dia ngambil ini ya, ngambil sedikit di sini supaya untuk dapat kamar tempat tidurnya begini di atasnya itu supaya tidak mengganggu feng shui. Kebanyakan di atas kepala kan? Kalau ini enggak nih, di atas kaki. Nah ini atas kepala kan nggak bagus ya buat feng shui. Makanya dibalik begini. Ini juga unik handle-nya. Kalau handle kayak gini, ininya bisa pakai HPL, tapi ini harus duko. Ini juga ada lengkungannya supaya pas anak bangun juga nggak kejedut. Habis itu di sininya ada kaos. Anjir. Ini gambar apa ya mas? Ini, ya boneka ini nih. Oke, keren. Habis itu di sebelah sininya, jangan lupa masih ada lampu LED-nya. Ini juga pakai duko teman-teman. Jadi pokoknya melengkung-melengkung. Harus siap-siap mahal karena semuanya pakai duko. Di sini pakai arsitraf. Keren nih. Arsitrafnya
Compact tapi mahal ya, Man? Compact tapi mahal nih barang. Gengsi dong. Gengsi. Ya kan? Biar compact tapi tetap berkelas. Yoi. Gitu. Begitu keluar kamar, ngaca dulu, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya. Jadi sebelah sini masih ada space untuk menarik ya. Jadi begitu masuk, sebelum lu ke kamar harus bersih-bersih karena Gengsi itu juga salah satunya adalah peduli sama kesehatan. Sebelum lu kesana-sana, taruh dulu semua handphone di sini supaya mindful, supaya mental health-nya juga mantep. Bisa taruh handphone di sini segala macam. Di sini ada cerminnya, bisa buat berias, dan ini adalah kamarnya. Enak ya, melengkung gini. Unik loh, ini melengkung, habis itu di situ Itu juga ada melengkung lampunya tuh. Ini melengkung. Habis itu gue selalu suka sama lampu yang ditaruhnya begini. Jadi bukan ditaruh di mejanya, supaya meja kita tuh bisa kepake banyak. Ini gue simpel di depannya. Kalau ini pakai ini aja teman-teman. Apa? Gypsum. Habis itu dikasih wallpaper dibentuk begini. Habis itu dikasih lampu. Jadi kalau kita yang mau menghemat budget daripada di sininya tuh pakai panel yang multiplex itu kan mahal. Habis itu lapis HPL bisa pakai gypsum. Habis itu dilapis wallpaper. Selama orangnya bersih. Kalau nggak kotor kan gini. Benar. Kurang cocok buat anak teknik sebenarnya. Kayak gue gini kan gue suka ngotak-ngatik apa kadang-kadang kepegang banyak hitam ya. Dan ini seru banget. Jadi ini satu saat nih kayaknya ya, kalau misalnya teman-teman mau tambahin balkon juga tinggal ganti jendelanya, udah punya balkon di situ. Benar. Dan ini lemarinya juga besar banget. Hati-hati dulu. Oke, yuk. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Sutra Nexen, terlebih di Pico ini? Nomor satu adalah lokasinya. Lokasinya sangat menarik, cuman 3 menit aja dari tol Balaraja. Nah, abis itu yang menariknya, di depan kawasan ini nanti tuh akan ada MRT. Bayangin tuh, sekarang belum ada MRT-nya, tapi nanti begitu ada MRT-nya pasti harganya naik banget. Nah, di dalam kawasan ini juga yang paling menarik, ini cocok banget buat teman-teman Gen Z dan milenial, adalah tempat olahraga. Di sini tuh nanti ada Nexen Hub namanya. Nexen Hub itu satu tempat fasilitas di dalamnya itu nanti ada kolam renang, ada gym indoor, ada multi-court. Nah, multi-court itu nanti teman-teman bisa main basket, pokoknya segala peralatan olahraga bisa main di situ. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita. Masalah duitnya tentu. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Ini menarik banget teman-teman. Startnya dari 600 juta. Kapan lagi punya rumah yang harganya 600 juta dibuat sama satu developer yang udah nggak usah ditanyain lagi, Alam Sutra. Dan 600 juta itu artinya apa? Artinya adalah cicilan kita cuman 4 jutaan per bulan. Jadi gimana teman-teman, mendingan langsung ke sini, cek sendiri tempatnya, lihat show unitnya, lihat seberapa detail bangunan yang tadi gue sebutin, dan itu harganya ternyata start dari 600 jutaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao.